Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali potensi, raih prestasi. Satu hati, satu frekuensi. Halo Sobat Spagesta, balik lagi ke Spagesta Podcast. Balik lagi dengan aku Lisa Laura, you can call me Laura. Dan dengan aku Nabila. Di sini video kali ini adalah ngobrol bareng Alumni. Siapa sih beliau? Yuk kita kepoin. Nah, halo Kak. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. How are you? I'm fine. Boleh dong Kak perkenalkan dan Kakak ini dari angkatan tahun berapa sih? Nama saya Kusnanto. Saya angkatan 2011-2012. Oke. Udah lumayan lama ya Kak? Sudah hampir 10-an. Nah, dulu di Spagesta ini kira-kira Kakak ngambil jurusan apa sih? Saya ngambil jurusan IPS dan wali kelas saya Bu Agustin. IPS kan biasanya cenderung tuh kebanyakan orang-orang mengira santai gitu. Nah, kakak ini dulu di angkatan kakak ini tipe murid yang seperti apa? Apakah santai atau introvert atau extrovert? Ya, menurut saya sih nggak terlalu santai sih karena saya kan SMP-nya di Jakarta, jadi lebih pelajarannya lebih itu, terus ya di Spagesta saya lebih tidak santai lah, jadi mengejar prestasi sih sebenarnya. IPS tuh susah nggak sih Kak? Ya kadang susah, kadang ada yang bisa dipahami gitu. Selama Kakak sekolah berarti antara kegiatan akademik sama non-akademiknya bisa dibilang imbang ya? Iya. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang Kakak pernah ikutin selama sekolah, baik akademik maupun non-akademik? Kalau di non akademik ya saya selalu latihan buat prestasi saya di non akademik, yaitu tenis meja gitu. Jadi kan saya juga mengikuti pertandingan antar Popda di Pemalang mewakili Spagesta. Keren. Kakak kan main tenis meja. Dari situ tuh dimulai dari hobi atau secara ketidaksengajaan sih? Dari kecil itu emang saya dididik untuk jadi sebuah atlet oleh ayah saya. Jadi di SD saya disekolahkan non akademik. Jadi SD sekolah itu, terus akhirnya disekolahkan oleh ayah saya untuk sekolah tenis meja. Berarti tenis meja itu memang sudah dari dulu ya? Selama bersekolah itu pernah ada satu kejuaraan yang paling berkesan gak bagi kakak yang bisa mengharumkan nama sekolah? Ya alhamdulillah dari pas dulu di sekolah di Spagesta bisa mewakili Spagesta di ajang Popda. Pas itu mendapat peringkat 2, terus di akhir berikutnya di tahun berikutnya itu di peringkat 3, dan di antar seluruh PGRI Pemalang itu di cabang tenis meja itu kita meraih peringkat 1 dan 2, putra putri itu peringkat 1, 2 semua. Alhamdulillah lagi seluruh PGRI Pemalang itu. Keren banget ya Kak. Nah, kakak kan masuk ke kejuaraan tenis meja dan pastinya membanggakan nama sekolah kita. Dan kakak juga di situ posisinya mungkin masih sekolah. Gimana sih Kak cara bagi waktu antara akademik dan non akademik, mungkin bisa dikasih tahu ke anak-anak Spagesta? Ya kita non akademik yang kita jalani. Terus setelah pulang kita sekolah, kita latihan, walaupun kita capek, kita pasti capeknya kita saat ini pasti akan ada hasilnya di akhirnya. Berarti di kegiatan akademiknya kakak juga termasuk anak yang bisa dibilang ambis ya? Iya, termasuknya ya
semua guru ya lebih aktif sih di sekolah juga sih. Nah kak, kira-kira setelah kakak lulus dari SMA PGRI 1 Taman ini, kakak lanjut kemana sih dan kegiatan apa yang kakak lakuin setelah lulus? Alhamdulillah saya setelah lulus di Spegesta itu kuliah di Jakarta. Terus kegiatan saya itu kuliah, terus ya itu saya ngelanjutin non akademik saya di Jakarta. Kuliah di Jakarta, kakak mengambil jurusan apa kak? Saya ngambil jurusan ekonomi. Ekonomi susah nggak sih? Ekonomi ya sebenarnya gampang sih kalau kita, karena kan ilmu ekonomi itu ya di masyarakat. Oh iya. Berarti di saat kuliah, apakah kakak lanjut dari non akademik kakak dari yang masa-masa kecil tentang tenis meja itu? Eh, saya mulai apa non akademi saya itu lebih meningkat itu kan pas di kuliah itu. Jadi ya sebenarnya susah sih karena membagi waktu lebih karena apa akademis dan non akademis kan. Jadi ya karena semangat itu sih sebenarnya. Nah, Oke, di saat kakak melanjut itu kan kakak mungkin sudah dapat kejuaraan, ya. kejuaraan regional dan nasionalnya itu apa aja ya kak kalau boleh tahu? Kalau regionalnya itu cuma ikut sih apa event-event di Jakarta Barat, di Tangerang. Tapi itu saya ikutnya di kelas normal. Jadi kan kalau saya kan difabel. Nah, tapi saya mengikutinya tuh di kelas-kelas normal, kejuaraan yang ya antar-antar kota aja gitu. Iya. Nah, terus habis itu kalau kejuaraan nasionalnya itu di Bandung. Itu tingkat kejurnas itu jadi apa se Indonesia itu alhamdulillah ya dapat juara satu. Semenjak itulah saya dipanggil ke pelatnas. Berarti saat kakak masuk ke kejuaraan kan kakak pasti pergi-pergi seperti ke Bandung yang kakak bilang dan mungkin pas kakak kejuaraan internasional kakak ke luar negeri. Iya. Nah, pengalaman kakak selama kejuaraan itu dan selama di tempat itu tuh apa aja sih kak? Ya pengalamannya ya yang pertama kali ya kita pasti yang grogi. Ya, pasti kita grogi, kita harus bagaimana cara untuk mengatasinya. Terus kan pasti cuaca juga beda, terus makanannya juga beda. Iya. Kan Eropa sama Indonesia kan pasti kan makanannya beda banget lah gitu. Ya pengalamannya ya seneng, ada senangnya kita bisa ke luar negeri, bisa bisa ya bisa terbang ke luar negeri, itu pengalaman yang sangat luar biasa, jarang-jarang bisa ke luar Iya. negeri. Ada nggak sih kak culture shock saat di luar negeri? Kayak hal aneh yang kakak dapetin di luar negeri itu? Ya halannya cuma itu aja sih, cuacanya lebih ekstrim, Iya. lebih dingin banget lah. Kita ini biasanya paling dingin di sini masih 20-an, di sana sampai 3 derajat gitu. Kita harus benar-benar ekstrim. Terus makanannya sih yang kita harus itu ya, kita bagaimana untuk mengatasi di sana ya, makanan apa yang di sana kita harus kita makan gitu. Aku mau nanya nih kak, kan kakak bilang saat melakukan perlombaan kakak mengalami grogi dan gugup. Caranya kakak tersendiri itu dalam mengatasi grogi dan gugup itu seperti apa kak? Ya kita pikirnya ke belakang lagi. Jadi kita bagaimana caranya kita udah latihan berapa tahun, kita mikirnya ke situ. Terus kita udah ninggalin keluarga jauh, karena istilahnya kita kan pelatnas kan nggak sebulan 2 bulan tapi kan setahunan. Nah kita harus kita ya ingat ya yang di rumah lah istilahnya, gitu, orang tua yang selalu dukung kita gitu. Jadi kita tuh kalau saya mengatasi groginya seperti itu, terus mendengarkan musik sebelum pertandingan gitu. Jadi kita ya refresh lagi pikiran kita. Nah kak, kira-kira kalau di Platnas itu kegiatan kakak ngapain aja sih selain latihan itu?
ada kegiatan tersendirinya? Paling kalau setelah pelatnas ya istirahat sih yang terpenting ya, istirahat. Tapi kalau hari weekend saatnya untuk istirahat total itu ya kadang-kadang ya nonton, kita jalan-jalan lah gitu kan. Pasti kan takutnya kan disitulah titik jenuh kita, karena kan kita latihan itu nggak sebentar gitu. Latihan itu berbulan-bulan, pasti kan di mana saatnya itu kita ada titik jenuh di situ. Nah, kita bagaimana cara untuk mengatasi sebuah kejenuhan itu. Jadi butuh refreshing lah Ya. ya istilahnya. Nah, dari banyaknya prestasi yang udah kakak raih, ada nggak sih satu kejuaraan yang menurut kakak tuh paling berkesan dan kira-kira kenapa? Ya, kejuaraan yang paling berkesan buat saya itu ASEAN Para Games di Solo. Itu karena disaksikan keluarga, semuanya datang jadi nyemangatin, jadi kita semakin motivasi dan semangat saya itu lebih bangkit untuk menghadapi lawan-lawan. Nah, kira-kira kakak punya tips nggak buat adik-adik yang masih bersekolah kalau mau jadi atlet sampai internasional tuh gimana caranya? Jadi buat adik-adik yang terutama di Uzbekistan, jadi kita kalau mau ada kemauan untuk mau jadi atlet, mau jadi apa aja lah istilahnya itu. Itu yang penting tuh kita ada kemauan, bersungguh-sungguh, jangan mudah patah semangat gitu. Yang penting itu semangat. Kita pasti bisa. Semua orang itu ada jalannya sendiri-sendiri. Jangan iri lah kemana orang. Oh itu kok sukses itu. Oh itu sukses. Ini kok dia enak hidupnya. Jangan seperti itu. Pasti kita juga bisa kalau kita mau sungguh-sungguh seperti itu. Jadi yang penting itu dari diri kita sendiri ya, Sobat Spegesta. Nah, Kak, ada nggak sih harapan untuk Spegesta ke depannya? Kalau saya buat harapan Uzbekistan ke depannya ya semakin maju. Alhamdulillahnya saya melihat dan bermain ke sekolah saya yang dulu itu semakin maju lah dengan adanya fasilitas yang menurut saya lebih baik dari yang dulu lah gitu sih. Ya, semoga ada penerus saya di sini gitu. Banyak semoga banyak atlet yang bermunculan di Uzbekistan. Dulu saya pas sekolah di Uzbekistan mewakili Uzbekistan itu banyak teman-teman angkatan saya tuh atlet semua. Maksudnya banyak yang sekolah Uzbekistan itu banyak di tingkat Pemalang itu di Popda itu banyak yang meraih medali-medali. Oh, keren ya. Semoga aja untuk tahun sekarang ada atlet yang menurun seperti Panarto yang sudah masuk ke internasional ya Kak. Terima kasih, sekiranya sudah 20 menit acara kita hari ini tentang ngobrol bareng alumni. Terima kasih untuk Kananto sudah mau kita wawancarai dan terima kasih untuk Sobat Spedista sudah mau menonton kita. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya.